Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung sebagai DPL KKN jarak jauh ya. Jadi ini partai tambahan Mas Zainal. Jadi kita sudah selesai KKN yang program reguler dan masih terus berlangsung, termasuk diantaranya adalah KKN rekognisi masih terus berjalan. Dan juga ini ada program khusus untuk PJJ ya. Jadi kita menamainya adalah KKN JJ ya. Jadi kuliah kerja nyata jarak jauh ya. Jadi ini kita rancang khusus, tujuannya pasti tetap sama, Bapak Ibu ya. Jadi ini kita jadikan sebagai wahana penting untuk mahasiswa dalam belajar mengintegrasikan keilmuan yang ditekuni di perguruan tinggi dengan kehidupan di masyarakat. Nah, yang akan memulai KKN JJ di tahun ini adalah KKN PJJ PAI ya, karena baru PJJ PAI yang sudah punya semester 5 apa 7 ya ini ya, 7 mungkin ya, 7. Jadi baru PJJ PAI ya. Dan tujuannya pasti sama dan kita pasti mengusahakan bagaimana supaya ini memungkinkan dilakukan oleh mahasiswa PJJ ya. Jadi berarti kita memang perlu merancang ini berbeda atau tidak sama persis dengan KKN yang reguler ya. Ya baik. Jadi ini kita rancang berbeda dengan KKN yang reguler pada umumnya. Jadi di kelompok PJJPI ini kita tidak mungkin untuk mengelompokkan mereka dalam satu kelompok lalu ditempatkan di desa tertentu gitu ya. Tetapi kita tetap memposisikan mereka para mahasiswa itu dari tempat tinggalnya masing-masing. Jadi pelaksanaan KKNJJ ini mirip seperti yang dulu pernah kita lakukan di masa COVID ya. Jadi di masa COVID waktu itu kita merancang KKN daring istilahnya ya, KKN dalam jaringan. Yang waktu itu mereka kuliah dari tempat tinggalnya masing-masing ya. Jadi bukan di tempat tinggalnya masing-masing, tapi dari tempat tinggalnya masing-masing ya. Jadi boleh jadi mereka apa lokus pengabdiannya ya di desanya itu boleh jadi di desa yang jauh dari tempat tinggalnya, tapi dia tetap melakukannya dari tempat tinggalnya ya. Jadi kita menyebutnya dari rumah ya, bukan di rumah tapi dari rumah gitu. Nah ini mirip polanya seperti yang dulu kita lakukan itu ya, jadi KKN daring. Nah kita menyebutnya hari ini KKN jarak jauh ya. Nah, nanti bentuk kegiatannya sebenarnya mirip juga dengan KKN daring waktu itu ya. Jadi ada beberapa pilihan atau alternatif yang bisa dipilih oleh para mahasiswa. Nanti bentuknya bisa yang pertama itu memberi pengajian atau layanan bimbingan atau konseling kepada masyarakat. Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung ya. Jadi secara langsung itu berarti dia bertemu dengan sasaran pengabdiannya langsung begitu, atau tidak langsung ya. Tidak langsung itu mungkin melalui media ya, media yang bisa mempertemukan dengan sasaran pengabdiannya. Bisa sinkronus, bisa asinkronus ya. Jadi gambaran tentang secara tidak langsung dan asinkronus itu adalah dia menyelenggarakan pengajian ya atau mungkin bimbingan, lalu itu direkam ya di video begitu, lalu video itu nanti disebarluaskan gitu ya. Berarti ini memberi pengajian atau bimbingan secara tidak langsung dan asinkronus, jadi mereka masyarakat itu bisa menyimak kapan saja begitu ya. Jadi bentuknya bisa begitu. Yang intinya adalah berupa pengajian atau layanan bimbingan atau konseling ya. Nah, itu bentuk yang pertama. Yang kedua adalah membuat karya inovasi atau produk kreatif yang dibutuhkan untuk masyarakat ya. Jadi misalnya adalah kemudian membuat alat peraga ibadah begitu ya. Misalnya adalah mungkin alat peraga misalnya adalah perawatan jenazah mungkin ya, atau mungkin alat peraga untuk praktek penyembelian hewan kurban ya. Jadi yang itu bisa digunakan untuk media belajar yang mudah ya, yang efektif begitu ya. Nah bentuknya bisa begitu, bisa yang nomor dua itu. Jadi membuat sebuah produk kreatif ya, inovatif. Bisa berupa alat peraga salah satunya ya. Nah yang ketiga bentuknya itu adalah menyusun naskah akademik ya, berupa naskah ini. Jadi bisa berupa buku populer gitu ya, bisa berupa buku profil, misalnya profil masjid sekecamatan gitu ya, atau misalnya profil tokoh, itu tokoh penting ya. Jadi punya sejarah yang apa penting, tetapi itu belum ditulis begitu. Nah bentuknya bisa yang ketiga ini ya, jadi menyusun naskah. Nah, dapat info itu. ya, kita ini dulu ya.
Nah, kita sudah menjaring Bapak Ibu ya. Jadi nanti kawan-kawan itu kemarin pada saat mendaftar melalui Google Form itu sudah kita mulai petakan mereka nanti rencananya dalam bentuk apa gitu ya. Nah, profil mereka 180 mahasiswa itu sebarannya merata Bapak Ibu dari berbagai provinsi ya. Meskipun yang paling dominan itu ya di Pulau Jawa ya, Jawa Barat nomor satu ya, lalu ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan selebihnya adalah di provinsi yang lain ya. Di Kalimantan itu cukup besar juga, Kalimantan Timur ya. Jadi sebarannya cukup merata ya. Tapi nanti kita tidak mengelompokkan mahasiswa itu berdasarkan wilayah ya. Jadi 15-15 per kelompok itu kita mengelompokkannya bukan berdasarkan atau pertimbangan wilayah ya. Tetapi pertimbangannya adalah terkait dengan rencana pengabdian yang akan mereka lakukan. Jadi ada 3 pilihan tadi itu, ada yang pilih nomor satu, ada yang pilih nomor dua, ada yang pilih nomor tiga rencananya ya. Lalu berdasarkan itu kita mengelompokkan mereka ya. Jadi seperti ini yang mereka rencanakan ya. Jadi yang berencana untuk nanti bentuknya itu adalah memberi pengajian atau layanan bimbingan atau konseling itu ada 119 mahasiswa. Nah, yang milih nomor dua, yang merencanakan nomor dua, yang membuat produk inovasi dan produk kreatif ya, itu ada 38 mahasiswa. Jadi yang selebihnya lalu dia merencanakan bentuknya nanti adalah eh, naskah akademik ya. Jadi ada 51 ya. Lalu berdasarkan inilah kemudian kami membuat kelompok, per kelompok ada 15 mahasiswa dibimbing oleh seorang DPL ya. Berarti ada 12 kelompok persis ya. Jadi 180 dibagi 15, jadi ketemu 12. Jadi ada 12 DPL. Nah, eh, maka lalu kita plot DPL-nya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada Pak Dr. Ahmad Yani, Pak Dr. Is Arifudin, Ibu Hajah Umamatul Khairiyah, Ibu Amro, Bu Umamatul Bahiyah, Pak Caca Suteja, Bu Siti Maryam, Pak Musliuddin, Pak Zainal Mutakin, Bu Mutahharoh, Pak Basiran, dan saya ya. Jadi saya ikut sebagai DPL. Nah, nanti yang kelompok nomor satu sampai kelompok nomor 6 itu mereka yang mahasiswanya merencanakan fokusnya nomor satu tadi Bapak Ibu, yang bentuknya itu pengajian, bimbingan ya, atau konseling ya. Jadi itu kelompok satu sampai nomor 6 ya. Jadi maka nanti arah pembimbingannya ya mungkin bisa ditekankan di yang terkait dengan kegiatan nomor satu ya. Nanti Pak nomor 7 sampai nomor 9 ya, itu nanti fokus bimbingannya nomor 2 yang membuat produk kreatif dan inovatif itu. Nah, nanti yang selebihnya berarti yang nomor 3 ya, penulisan naskah akademik. Nanti Pak Basiran termasuk yang nomor 3 Pak. Jadi yang bentuknya itu membuat naskah akademik. Tetapi ini bukan harga mati ya Bapak Ibu ya. Artinya bisa saja nanti mereka itu ternyata berubah pikiran begitu ya. Jadi bisa jadi nanti mereka ternyata Pak, saya kayaknya nggak jadi terkait dengan menyusun naskah akademik ya. Saya kayaknya tertarik dengan kegiatan bimbingan atau konseling misalnya. Jadi saya ingin berubah. Nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti boleh saja ternyata ada perubahan-perubahan begitu. Jadi itu tetap kita cover ya, tetap kita bimbing sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ini Bapak Ibu ya, jadi nanti detail tentang seperti apa mekanisme apa KKN ini nanti ada di buku panduan. Buku panduannya sudah kami share di grup kemarin ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti bisa sambil dilihat-lihat. Jadi secara ringkas agendanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama sosialisasi awal itu sudah kita lakukan 8 Juli 2024 via Zoom waktu itu ya. Jadi artinya informasi tentang bagaimana KKN jarak jauh ini jauh-jauh hari sudah kita sosialisasikan ke mahasiswa dan waktu itu sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk kita diskusi ya. Artinya mereka tidak blank apa sama sekali begitu, tetapi mereka sudah punya informasi atau gambaran tentang bagaimana KKN jarak jauh ini. Jadi itu sudah 8 Juli 2024. Nah, lalu kita tidak lanjuti sosialisasinya, jadi kita perkuat kembali pada 19 September kemarin. Jadi melalui buku panduan yang kita siapkan, itu memperkuat sosialisasi awal yang sudah dilakukan. Jadi sudah kita lakukan gratis lah Bapak Ibu ya. Nah, baru setelah itu mereka pendaftaran peserta, jadi yang prosesnya waktu itu 25 sampai 30 September ya, hampir 1 minggu melalui link ya. Nah,
Pendaftaran itu yang kemudian kita tadi mendapatkan info tentang rencana kegiatan mereka, ada yang pilih nomor 1, 2, dan 3. Nah, setelah itu pengumuman peserta dan DPL. Jadi pengelompokan peserta dan siapa DPL-nya itu sudah kita umumkan 12 Oktober kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu nanti direncanakan Bapak Ibu, itu ada sesi pembekalan bersama DPL ya. Jadi nanti Bapak Ibu bertemu dengan mahasiswa bimbingannya, mungkin via Zoom ya, itu dijadwalkan tanggal 19 atau 20 gitu ya. Jadi fleksibel sebenarnya waktunya, tidak terikat kaku harus di tanggal ini ya. Tetapi kalau bisa di sekitar tanggal ini ya Bapak Ibu ya, 19-20 Oktober via Zoom. Jadi intinya ini sudah kita rencanakan berlapis ya. Harapannya nanti mereka betul-betul paham seperti eh, apa yang harus mereka lakukan begitu ya. Nah, pasti nanti masih banyak juga pertanyaan ya, mungkin ya. Jadi maka nanti Bapak Ibu harapannya bisa memperkuat, mempertajam, memperjelas dari materi-materi pembekalan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, nanti baru setelah itu masa pelaksanaan KKN ya. Jadi waktunya fleksibel, yang jelas KKN ini bobotnya 3 SKS ya. Dan yang penting diselenggarakan di semester 7 ini gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebagai info Bapak Ibu ya. Jadi sangat mungkin kawan-kawan mahasiswa kita itu yang angkatan sekarang itu mereka sudah terbiasa melakukan pengabdian kepada masyarakat ya. Jadi sudah biasa memberi kajian, sudah biasa eh, memberi bimbingan ya. Karena kayaknya banyak juga yang di pesantren ya, yang mungkin juga disiarkan melalui media sosial, ada rekaman pengajiannya dan seterusnya. Nah, kegiatan-kegiatan yang seperti itu intinya bisa diklaim begitu Bapak Ibu ya. Jadi, Pak, saya sebenarnya sudah melakukan ini sejak lama ya. Jadi dan rekaman videonya juga ada tersedia banyak. Bahkan ini saya sejak sebelum kuliah di IAIN, misalnya begitu ya, dan masih berlangsung sampai sekarang. Boleh nggak Pak yang itu saya klaim? Tapi jangan khawatir nanti kegiatan ini masih terus berjalan. Boleh ya Bapak Ibu ya. Yang nggak boleh itu misalnya begini, Pak saya sudah pernah mengisi pengajian dulu sebelum kuliah di IAIN. Tapi sejak kuliah di IAIN sudah nggak lagi. Nah ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh ya. Berarti apa itu nggak bisa diklaim ya. Jadi nanti sangat mungkin nanti ada pertanyaan begitu, meskipun itu sudah mungkin kalau nggak salah ditanyakan ya di saat sosialisasi yang pertama. Nah, nanti direncanakan Bapak Ibu eh, pelaporan hasil KKN-nya secara sederhana sebenarnya itu nanti di tanggal 23 sampai 30 Desember. Jadi minggu terakhir bulan Desember. Dan setelah itu nanti penerbitan nilai itu 10 Januari. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya infonya sudah tersaji di buku panduan detailnya, tetapi kita ingin tetap mengundang Bapak Ibu dalam rangka untuk sinkronisasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah hadir Pak Kajur ya. Mungkin nanti Pak Kajur memberi pengarahan dulu ya sebelum nanti beberapa menit kita berdiskusi ya. Mohon izin nih Pak Kajur, tadi kita mulai duluan. Nggih, nggih. Monggo. Baik, silakan Pak Kajur. Barangkali ada penguatan. Nggih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa ba'd, yang saya banggakan dan saya hormati Pak Dr. Budi, teman-teman eh, pembimbing KKN jarak jauh, walaupun dekat tapi jauh ini, atau jauh di mata dekat di hati, ya. Ini jadi gitu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama itu semua platform untuk KKN itu semua kewenangannya ada di LP2M, yakni dikoordinatori oleh Pak Dr. Budi Manfaat. Ya, Pak, masuk ya. Teman-teman Lagi ngajar. harus ikut semua regulasi atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh LP2M. Nanti untuk akhir penilaian juga kami tetap yakni berdasarkan nilai-nilai yang telah dikeluarkan oleh LP2M, yakni Bapak Ibu sekalian menyerahkan nilai-nilai ke sana baru diinput di portal akademik ya. Dan tentunya ini kami juga belum bertanya ini ke Pak Budi untuk honor teman-teman apa di LP2M masih ada atau tidak. Kalau tidak ada kami akan usahakan di fakultas
karena ada beberapa anggaran yang memang nanti kami akan apa namanya minta revisi jika honor teman-teman ini belum belum ada ya. Dan kami sudah kemarin sudah ngomong ke Wadek juga dengan PPK untuk melakukan revisi untuk honor pembimbing KKN ini karena khawatirnya di LP2M belum disiapkan. Tentunya harapan kami teman-teman semua bisa membimbing mahasiswa-mahasiswa kami di PJJPAI dan dulu kami sudah melakukan MOU dengan sekolah atau dengan pihak masyarakat, yayasan atau pondok pesantren. Jadi nanti kami juga minta tolong untuk surat Pak Budi, untuk surat KKN kan biasanya khawatir mereka apa ya tidak diterima dan perlu surat elektronik, kami mohon kiranya bisa apa namanya difasilitasi untuk hal tersebut. Jadi mungkin itu saja. Lalu yang perlu kami bantu untuk LP2M untuk mengakselerasi ini kira-kira apa supaya tetap program ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan arahan dari apa Ketua LP2M dan kampus LP2M. Sehingga mahasiswa kami bisa terbimbing di kegiatan KKN ini secara baik dan mendapatkan nilai yang baik pula. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon kerjasamanya teman-teman pembimbing dan mengikuti regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh Pak Dr. Budi Manfaat. Demikian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Jur ya sudah memberi arahan dan penguatan ya. Sedikit mungkin merespon terkait dengan persuratan Pak, betul kami nanti siapkan ya. Jadi sangat mungkin nanti ada mahasiswa yang memerlukannya ya, misalnya mereka yang memilih menulis naskah misalnya adalah dia akan membuat profil kabupaten misalnya begitu ya. Nah itu mungkin juga diperlukan surat yang bisa mempermudah mereka untuk bertemu dengan berbagai pihak ya. Nah, itu nanti kita siapkan Pak. Jadi nanti ada link khusus untuk pengajuan surat, link khusus untuk permohonan surat gitu ya. Mau ditujukan kemana, untuk apa, nanti lalu kita siapkan dan nanti bisa diunduh oleh mereka gitu Pak. Jadi nanti ada link khusus. Terkait dengan honor dan sebagainya, jadi aman Pak. Maksudnya nanti kita koordinasi ya LP2M dengan PJJ, intinya bisa di ini ada tersedia ya tersedia. Oke, terima kasih banyak Pak Budi, terima kasih banyak. Siap. Mungkin nanti teknisnya aja nanti kami berkoordinasi terus dengan PJJ ya Pak ya. Nah Bapak Ibu mungkin ada barangkali tanggapan ya atau pertanyaan, dipersilakan. Mohon izin Pak Budi, saya ingin konfirmasi saja ini terkait kan ada 3 bentuk kegiatan yang kemudian dipilih oleh mahasiswa. Terus kebetulan saya ada di nomor 2 ini, membuat karya inovasi atau produk kreatif yang dibutuhkan atau bermanfaat untuk masyarakat. Ini mungkin nanti kemasannya bisa jadi dalam bentuk tutorial, mungkin bisa ya Pak Budi ya. Artinya misalkan cara berwudu atau apapun itulah. Itu mungkin bisa karena kita akan menonjolkan ininya lah cyber, tapi produk itu kemudian di-share ke media platform seperti IG, TikTok atau YouTube gitu. Yang pertama konfirmasinya, yang kedua kebetulan saya di DPL kelompok berapa ya, saya lupa, ada beberapa nama gitu ya. Saya sih belum ketemu secara tatap maya, tapi apakah boleh misalkan misalkan ada 1, 2 atau 3 mahasiswa itu satu daerah atau satu deket lah gitu, apakah boleh diizinkan mereka untuk berkelompok gitu, tapi tetap laporannya individu gitu maksud saya. Saya rasa akan lebih maksimal ketika memang mereka juga berkelompok gitu. Jadi khusus, misalkan saya dari Pandeglang, ternyata ada yang mahasiswa itu 3 mahasiswa dari kecamatan A, B, C, nah mereka bergabung gitu untuk satu tujuan itu. Apakah itu dibolehkan gitu? Khawatir nanti ada pertanyaan seperti itu gitu Pak Budi. Terus berikutnya mungkin terkait surat, ya prinsipnya ada 3 bentuk kegiatan yang direncanakan. Intinya mungkin dibutuhkan juga surat global lah gitu intinya. Jadi tidak perlu terpisah-pisah, tapi intinya 3 program atau bentuk kegiatan yang direncanakan itu ada dalam surat itu gitu. Model semacam izin kesbangpol tapi keseluruhan gitu. Mungkin itu Pak Kapus.
Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal ya. Eh, izin merespon yang pertama terkait dengan bentuk ya. Betul sekali Pak. Seperti itu ya. Jadi nanti dan itu menjadi penciri kampus kita ya, siber. Jadi mahasiswa membuat tutorial misalnya apa ya? Penyembelihan hewan kurban misalnya begitu. Iya, jadi bentuknya bisa begitu nanti. Jadi video tutorial ya. Bahkan itu nanti memudahkan untuk penyebarluasannya ya. Jadi mempermudah aksesnya. Jadi setuju ya, betul seperti itu. Dan hampir semua kelompok juga nanti kita dorong sekiranya ada produk digitalnya, gitu ya. Jadi walaupun nanti berupa naskah akademik juga itu harus bisa diakses secara publik, begitu ya. Jadi mungkin dalam bentuk video, mungkin dalam bentuk naskah. Jadi intinya ada produk digitalnya. Yang kedua terkait dengan kolaborasi, betul ya, setuju. Dan itu sudah pernah kita diskusikan saat sosialisasi yang pertama dan kedua, Pak Zainal. Jadi nanti sangat mungkin mereka berkolaborasi gitu ya. Jadi dalam satu kelompok nanti mungkin ada 2 atau 3 mahasiswa yang mungkin punya ketertarikan yang sama, tapi dengan latar belakang yang berbeda. Nah, nanti mereka bisa berkolaborasi ya. Kolaborasinya tetap jarak jauh mungkin ya, sangat memungkinkan ya. Mungkin satu kuat di aplikasi teknologinya, satu kuat di kontennya ya. Mereka lalu berkolaborasi ya. Jadi bagus, setuju Pak. Jadi kita dorong seperti itu. Jadi kalau itu memungkinkan akan lebih baik. Yang ketiga terkait dengan persuratan global yang diperlukan, betul. Jadi nanti kita siapkan juga Pak. Jadi kalau di KKN reguler itu kan ada ya globalnya itu ya surat izin dari Kesbangpol ya. Tapi nanti yang ini mungkin bukan dari Kesbangpol ya, tetapi surat umum yang bisa untuk ditunjukkan sewaktu-waktu itu diperlukan, begitu ya. Meskipun nanti sangat mungkin mereka juga memerlukan surat yang bentuknya khusus, begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Zainal sudah tercatat ya. Pak. Masih ada Bapak Ibu? Sepertinya cukup ya Bapak Ibu ya. Pak Pasiran kayaknya nih. Ya, Pak Pasiran ini kayaknya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin mahasiswa sudah menghubungi ke saya. Ya. Kelihatannya kayak ketakutan sekali itu dengan KKN ini gitu. Wah, enggak usah takut orang. Terus memang mereka men-screenshot yang 3 itu, yang ada penelitian akademik, terus apa? Ada naskah akademik. Enggak usah susah-susah kok kayak gitu. Itu kemarin waktu rapat internal di PJJ, membuat naskah akademik kan sangat mudah itu kok. Yang sudah biasa, umpama terbiasa dengan apa ya, menjadi imam masjid atau umpamanya khutbah itu kan tinggal dibuat panduan khutbah atau khutbah-khutbahnya dibukukan. Itu kan Ya, bisa. betul, betul. Nah, itu Kumpulan khutbah Jumatnya kumpulan gitu Pak ya. khutbah Betul, Jumat atau betul. panduan itu. Tetapi Ya, yang realistis ya gitu. Nah, itu kan bisa gitu. Nah, itu sebagai produk akademik syukur-syukur bisa di ISBN-kan. Nah, itu kan murah sekarang, mudah itu. Itu jangan takut-takut. Nah, semuanya itu kegiatan kita bisa dikonversi. Mungkin yang saya tangkap begitu ya, Mas Dokter ya. ya, ya. Semua kegiatan mahasiswa yang sudah terbiasa mengajar, umpamanya itu ya, mengajar PAI tinggal dikonversi menjadi sebuah naskah akademik gitu. Kemarin memang kelompok 11 ini ya sudah apa Sudah aktif ngirim-ngirim bertanya ya. nge-share itu ya udah saya Keren. untungnya saya udah dapat bekal itu waktu rapat jadi bisa Ya, bisa dikonversi gitu. ya. Terus kami berjarak jauh itu jarak jauh tinggal eh, motivasinya disamakan aja. Kalau ada kesamaan visi misi ya tinggal berkolaborasi. Nah, kemarin mungkin nanti malam mereka ngajak Zoom apa sih yang dimaksud dengan naskah akademik dan mereka itu menanyakan bagaimana mengkonversi agenda kegiatan yang sudah mereka terbiasa ngisi pengajian kok menjadi sebuah naskah akademik kayak gitu. Nah, nanti mungkin mohon izin nanti malam jam 10 mereka kepengen cepat selesai memahami tentang KKN ini gitu. Oh, jam 10 Pak ya. Jam 10 Ya, ya. mintanya beliau karena saya lihat mereka siangnya pada pada aktif kemana-kemana itu Iya, iya. membuat grup itu nanti jam 10 malam mereka kepengen cepat selesai terkait dengan pemahaman yang hasil output KKN ini apa kayak gitu. Ya. Mungkin itu Mas Dokter dari saya gitu. Terima kasih nih Pak Pasiran. Siap. Bu Mutaharo mungkin ada? Oh, cukup. Baik, J.
Bapak Ibu cukup ya. Nanti diskusi lebih lanjut, ngobrol-ngobrol bisa via chat di grup DPL KKN jarak jauh ya Bapak Ibu ya. Cukup Bapak Ibu ya. Ya, cukup. Pak Kajur Terima cukup? kasih Pak Budi. Cukup, Pak Sami-sami. Budi cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Bismillah, ini kita niati ibadah Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan dan penuh dengan keberkahan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.